Ada banyak orang yang ketika ditanyakan mengapa melakukan ini atau melakukan itu, kebanyakan akan menjawab bahwa itu sudah biasa. Orang lain lakukan dan saya lakukan. Atau itu memang sudah kebiasaan saya. Saya lakukan karena memang sudah terbiasa. Sehingga ketika diminta orang itu melakukan hal yang lain atau hal yang baru, atau hal yang bahkan lebih baik dari apa yang sudah dia lakukan itu, dia akan menolak. Karena dia merasa sudah terbiasa dengan apa yang dia lakukan. Padahal sesungguhnya bila tidak hati-hati, segala macam kebiasaan dan pembiasaan yang kita lakukan itu bisa melakukan satu pembiusan terhadap kita. Kenapa saya katakan pembiusan? Karena kebiasaan-kebiasaan kita, apalagi kebiasaan itu bukan sesuatu yang baik atau menyenangkan, itu bisa membius, bisa membuat seseorang akhirnya tidak mau beranjak lagi dari kebiasaan itu. Mungkin sudah kadung betah dengan pola yang seperti itu. Memang ada kebiasaan-kebiasaan yang patut untuk dipertahankan bila memang kebiasaan itu baik. Tapi bila itu buruk, atau bila itu hanya sekedar dilakukan sebagai rutinitas belaka tanpa makna, maka sebenarnya yang terbiasa itu justru membuat kita jadi terbius. Karena itu kita perlu menguji segala sesuatu dan di setiap waktu, supaya kita tidak terbius karena sudah terbiasa. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Imamat pasal 20 ayat 22 sampai 24. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku Tuhan telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Lalu satu ayat lagi dari perjanjian baru, 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kitab suci pernah mengatakan di dalam satu ayat yang mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan kata lain, ayat itu mau memberitahukan kaitan antara bagaimana kita bergaul itu akan mempengaruhi bagaimana kita terbiasa melakukan ini itu. Pengaruh dari sekitar atau pengaruh dari pergaulan kita akan menentukan kebiasaan apa yang kita lakukan. Namun karena sudah jadi kebiasaan, itu bisa menjadi candu atau yang saya katakan tadi, obat bius. Dilakukan bukan karena alasan-alasan yang bermakna, tapi hanya karena sudah biasa dilakukan. Saya biasa melakukannya, orang lain juga biasa melakukannya, dan itu semua hanya kebiasaan yang sudah lazim berlangsung dan berlaku. Padahal kalau kita perhatikan, maka kebiasaan yang menentukan cara hidup itu berangkat dari pergaulan yang dibangun itu belum tentu benar dan baik. Bisa jadi justru itu hanya sekedar dilakukan sebagai rutinitas belaka tanpa makna apa-apa. Padahal sebagai orang percaya, Kitab suci juga ingatkan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan lakukanlah di dalam nama Tuhan, yang berarti lakukan segala sesuatu bukan karena itu sudah terbiasa dilakukan, tapi karena ketika saya melakukannya, saya lakukan untuk Tuhan, bagi Tuhan, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Ini yang juga tercantum dalam kitab Imamat tadi. Tuhan ingatkan keras kepada orang pilihannya, umat pilihannya, untuk supaya berpegang pada ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan. Dalam melakukan segala sesuatu itu dasarnya. Sehingga dikatakan kamu tidak dimuntahkan oleh negeri di mana engkau akan diam di sana.
Yang berarti bahwa memang ketika seseorang masuk ke sebuah wilayah atau komunitas, ada kebiasaan-kebiasaan baru. Tetapi harus yang kita pegang bukan kebiasaan sesungguhnya, tapi alasan kenapa kita melakukan itu. Apa yang kita pegang, ketetapan atau peraturan Tuhan, apakah itu sudah kita pegang? Dan itulah yang harusnya menjadi kebiasaan, menjadi alasan untuk kita melakukan sebuah kebiasaan. Sehingga kita tidak hidup menurut kebiasaan orang-orang kebanyakan yang belum tentu benar. Dan juga lagian tidak semua yang orang banyak lakukan itu juga tepat untuk kita lakukan. Bisa jadi memang tidak. Karena kita punya sebuah konteks kehidupan yang berbeda dan Tuhan juga punya cara yang berbeda agar membentuk kita menjadi orang yang berbeda dengan orang lain. Ini sebenarnya cara Tuhan. Karena itu dalam Tesalonika tadi dikatakan uji segala sesuatu. Berarti segala sesuatu termasuk kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, periksa lagi apakah saat ini kebiasaan itu masih relevan, masih bisa kita lakukan, apakah itu masih baik, apakah itu benar, apakah itu ketika kita mengujinya itu benar-benar berguna. Uji segala sesuatu dan pegang yang baik. Pesan sabda Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak terbius karena apa yang kita lakukan kita pikir itu sudah terbiasa kita lakukan. Jangan lakukan sesuatu hanya karena sudah biasa dilakukan. Uji segala sesuatu di setiap waktu. Tidak semua kebiasaan yang kita lakukan sebagai tindakan atau aktivitas rutin itu perlu dilestarikan. Ada hal yang kita perlu singkirkan, ada hal yang kita perlu ubahkan supaya hal yang baru dan yang lebih baik lagi akan muncul. Ingat, iman percaya kita adalah progresif. Dan kita manusia progresif yang lama-lama, lambat laun akan menjadi makin lama makin baik. Karena itu, ayo berubahlah oleh pembaruan budi. Jangan karena terbiasa akhirnya kita mandek dan tidak mengalami perubahan apalagi kedewasaan. Ayo, bangun dari segala macam pembiusan oleh berbagai macam kebiasaan kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, dewasalah dalam Kristus dan kekuatannya selalu memampukan kita untuk lebih matang, menjadi lebih baik dari yang lalu, menjadi lebih benar dari yang sebelumnya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.